Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pagi hari ini, tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita dalam keadaan sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Yalah hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Betapa mulia, betapa besarnya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyukakan hati-Mu ya Allahku. Haleluya Yesus. Haleluya, menyenangkan hati-Mu, mengagungkan Engkau Yesus, menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkan-Mu. Kasih yang ku terima, kasih yang terima ku apa adanya, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkan-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan,
kasih yang mulia tanpa syarat. Itulah kasih Bapa surga, Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Mari dengan segenap hatimu. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Oh, mari katakan dengan sungguh-sungguh, betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Menyenangkan hatimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu. Mari setiap kita berhadapan dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Sukakan hatinya dengan penyembahan. Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna.
tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Tenang betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Oh, untuk senangkanmu, menyenangkan hatinya Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, sebab menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkan, hanya ini kerinduan kami. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya apa? Kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu itu kerinduan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Menyenangkan hatimu, Yesus, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari senangkan hatinya Tuhan. Menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sebab kami mau menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan setiap kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan hatimu,
Kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami berkenan di hati Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beribadah, mau menyenangkan hatinya Tuhan. Segala roh yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut, roh khawatir, roh yang tidak senang akan kami beribadah, kami sudah patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Allah turun atas kehidupan setiap kami. Kuasa-Mu terjadi, lawatan Allah terjadi atas kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, yang siap memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, tidak apa-apa. Kita menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Berikan lambaian tangan satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Yang di rumah, jangan lupa dengan keluarga. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tetap semangat. Walaupun di sana-sana banyak orang yang khawatir, tapi anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hey. Yes, haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh bersuka, ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersukaria di hadirat-Nya. Haleluya. Bersuka, bersuka cita di setiap langkahku. Kuat tangan-Mu yang menjagaku, Kau
melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku, kau jadikanku kota berkubu. Hei, hei, ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidup, kemenangan, kemenangan bagian hidupku, kemenangan, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Haleluya. Karena Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Namanya siapa? Yesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama siapa? Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah siapa? Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami persilakan yang bertugas. Mari kita satukan hati, saudara, kita berdoa untuk kita serahkan persembahan pada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sepanjang seminggu yang telah kami lewati, Tuhan telah memberkati dan menyertai kami sampai hari ini, dan kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di tengah kami beribadah ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian apa yang telah kami terima dari Engkau Tuhan, untuk kami kembalikan untuk kebesaran-Mu, kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kembali sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang sudah memberikan persembahan nanti saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Yang sudah memberikan persembahan kita bangkit.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana. Siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan, itu kerinduan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Kasih yang terimaku apa adanya, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, betapa betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku
berikan hidup ini untuk senangkanmu. Jemaat saja. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Sama-sama. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Haleluya, untuk senangkanmu, untuk senangkanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, hari ibadah kami Tuhan. Karena Tuhan sudah menuntun kami untuk bisa hadir di rumah-Mu Tuhan. Kami yang hadir di sini semuanya Tuhan, kami bersepakat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memberikan puji-pujian di hadapan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Kami hanya berharap apa yang kami lakukan dalam hari ini Tuhan untuk berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami imani ketika kami sudah memuji dan berkorban kepada Tuhan, Tuhan sudah berada di tempat ini dan duduk bersama-sama dengan kami. Kami berharap Tuhan sudah mengambil alih pekerjaan ini Tuhan. Tibanya saatnya Tuhan untuk memberikan firman kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan gamblang dan kami menerima dengan seksama Tuhan. Kami aminkan ketika kami sudah selesai beribadah di tempat ini dan mendengarkan firman-Mu, kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera mengikuti kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu anak-anak. Tunjukkan semangat kita di hadapan Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi dengan semangat shalom. Yang di rumah-rumah, coba saya ingin tahu ya. Nanti saya lihat di seusainya kebaktian ini. Bagaimana yang di rumah, yang di gereja tadi saya sudah tahu, salumnya penuh semangat. Coba yang di rumah-rumah, saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan, katakan shalom. Puji Tuhan, saking semangatnya di sini juga mengatakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam hati kita semua. Ada damai Tuhan Bapak Ibu anak-anak, yang di gereja, yang di rumah ada damai Tuhan. Ada kesehatan, kekuatan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, katakan amin. Ada sukacita yang besar, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya senang sekali dengan satu ayat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita tidak melihat Bapak Gembala
Ya, sudah tidak apa-apa, di gereja ada Tuhan Yesus, katakan amin ya. Tetap didukung doa supaya tetap Bapak Gembala kita diberi kesehatan, kekuatan yang prima ya. Dan saya yakin disampaikannya firman Tuhan, disembuhkannya penyakit kita. Katakan amin. Bapak Gembala juga mengikuti ya, saya yakin juga ada iman yang besar, ada kekuatan lewat pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus, mengimani setiap firman Tuhan yang sebentar kita akan terima dalam hidup kita. Saya yakin ayat itu berlaku untuk kita semua. Disampaikannya firman Tuhan, disembuhkannya penyakit kita, berarti kita semua akan disehatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang ada di rumah sakit, sidang jemaat Tuhan yang sakit, saya yakin apabila Bapak Ibu mendengar berita kebenaran yang akan kita baca saat ini, saya yakin firman Tuhan juga akan menjadi kesembuhan bagi kehidupan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Segera kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan bertemakan melayani dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah ayat ini tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau Tuhan Yesus memberikan teladan, aku datang untuk melayani, saya yakin setiap pribadi kita terketuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga bersedia menteladani apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersedia dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dan sesama. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Bangsa Israel diperintahkan untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan saja dalam perjanjian baru, tetapi pelayanan dalam melayani Tuhan sebenarnya sudah diperintahkan sejak perjanjian lama. Bangsa Israel juga diperintahkan untuk melayani Tuhan. Mari kita baca Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bersama dengan Bapak Ibu semua. Mohon dengan hormat, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu di depan juga ada ayat-ayat yang bisa kita baca ya. Mari kita bersama memuji, kita bersama dengan saya untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan. Untuk ayat pertama, Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. 2, 3, 1. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk semua. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang hai orang Israel, ya, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Ya, jadi Tuhan minta waktu itu kepada orang Israel. Hari ini juga firman Tuhan ini untuk kita semua. Ya, Tuhan minta kepada sidang jemaat GSJPDI El Siadewaru, juga jemaat-jemaat yang bersama-sama dengan kami ya di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri yang setia mengikuti ya ibadah yang kita adakan di GSJPDI El Siadewaru, juga hamba-hamba Tuhan yang mendengar. Di sini dikatakan dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, takut akan Tuhan Allahmu, ya, dan juga hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut, garis bawahi, menurut segala jalan yang ditunjukkannya.
kita diberitahu oleh Tuhan sesuatu yang sangat-sangat penting ditunjukkan setiap waktu, setiap saat kepada kita. Di sini dituliskan yaitu mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pelayanan yang Tuhan mau pada saat kita melayani Tuhan, salah satu di antara sekian banyak cara-cara atau hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam pelayanan, yaitu hidup menurut takut akan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya minum sebentar ya Bapak. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti Bapak Ibu anak-anak saat ini beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pada saat kita beribadah dengan segenap hati dan juga segenap jiwa, ada hati, ada jiwa, segenap, sepenuh. Artinya apa? Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Identik dengan satu pelayanan. Kita melayani Tuhan. Kita duduk diam di ujung kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ini sudah satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, seperti contohnya siapa? Pada saat Maria, ya, Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta, Maria dan Lazarus. Maria duduk dengan tekun, dengan diam, dengan seksama mendengar ajaran Tuhan, mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu satu bentuk melayani Tuhan. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memberikan persembahan dengan sepenuh hati, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan dalam pelayanan, melayani Tuhan. Seperti Maria yang duduk di ujung kaki Tuhan pada saat Tuhan datang berkunjung di rumahnya. Dengan sungguh-sungguh Maria mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan kitab suci, pada saat Maria sungguh-sungguh mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, terjadilah pembelaan dalam kehidupan Maria. Amin Bapak Ibu. Dibela oleh Tuhan pada saat Marta berkata, Tuhan, mengapa itu saudaraku Maria tidak membantu aku? Aku sibuk melayani, menyiapkan ini dan itu. Tetapi saudaraku itu duduk saja mendengar firman Tuhan. Itu bahasanya seperti itu. Tapi pembelaan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh tekun, setia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwanya mendengar kebenaran firman Tuhan. Di situ ada pembelaan datangnya daripada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, apapun kedatangan kita saat ini, kita dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Sehelai rambut kita ini tidak akan gugur, tidak akan jatuh tanpa perhatian, tanpa seizin daripada Tuhan. Itu berarti pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tidak usah takut akan kehidupan ini. Apapun yang terjadi di luar sana, begitu sibuk, hiruk pikuk, ya, mengatasi yang namanya corona baru dan apa saja. Tetapi yakinkanlah hidup Bapak Ibu semua anak-anak. Kita duduk di ujung kaki Tuhan, memberikan hidup, memberikan hati ini sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saya yakin pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sehelai rambut kita ini tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Berarti dari ujung rambut sampai telapak kaki kita itu dalam perhatiannya Tuhan. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, saya bersaksi ya. Kemarin saya ya
kemarin saya mengalami sesuatu, ya di luar dugaan gitu mengalami sesuatu. Entah bagaimana, saya drop sebab kurang enak makan ya, jadi drop begitu. Tapi saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi saya yakin semua seizin Tuhan. Dan saya patahkan belenggu-belenggu, ikatan-ikatan maut, bahkan yang akan menimpa hidupku, sakit penyakit, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Ya, benar itu saya katakan dengan iman. Saya berdoa, saya ke belakang, saya makan. Ya, saya makan Bapak Ibu. Terus masih drop seperti gitu. Saya diam gitu. Ya, Bapak Ibu. Terus Bapak Gembala, kenapa Ma? Ya, enggak apa-apa. Saya yakin bilur Tuhan menjadi kesembuhan yang sempurna. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sempat, maaf ya Bapak Ibu, saya sempat pingsan. Ya, saya sempat pingsan. Saya pingsan, anak-anak keluar beli susu atau apa ya, semua keluar, tinggal saya sama Bapak di rumah. Saya sempat pingsan, saya gini-gini. Tapi saya dalam hati saya gini, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Pingsan tapi bisa memuji gitu ya. Dalam hati nurani saya, perasaan saya, pikiran saya itu bisa memuji. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Itu memuji-muji terus di dalam hati saya. Ya, saya terasa deklak dekluk ya. Terus dikasih minum, loh nggak bisa masuk, nggak bisa ini ya, nggak bisa itu, dikasih makan apalagi. Tapi roh dalam batin saya itu memuji terus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Itu terus ya memuji. Akhirnya saya grek gitu. Wah, ya sudah, saya gini. Terus pinter Bapak Gembala kasih saya itu air teh. Saya minum, puji Tuhan ya. Terus saya sehat, puji Tuhan. Kenapa Ma? Iya, enggak apa-apa ya. Pokoknya yang penting hati saya ini memuji-muji Tuhan terus. Ada Roh Kudus dalam hidup saya. Dan saya yakin Roh Kudus itu memampukan saya, menolong saya, menghibur saya, dan juga memberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, langsung saya makan. Lep, puji Tuhan. Sempat pingsan Bapak Ibu. Terus saya dengar Bapak Gembala bilang, Ma, jangan mati, katanya gitu ya. Saya dengar, jangan mati ya Ma ya. Dalam batin saya bisa nyauti, saya enggak mati. Tapi saya enggak bisa ngomong, saya enggak mati ya. Pekerjaan Tuhan masih panjang untuk saya kerjakan, masih ada hal yang harus diurus pekerjaan Tuhan di El Shaddai ini. Enggak saya. Tapi saya enggak bisa. Terus begini Bapak Gembala, orang-orang itu, saya dengar orang-orang di sana-sana kalau istrinya mati suaminya kawin lagi, katanya gitu ya Bapak Ibu. Oh ya, saya tertawa. Ya itu hanya ngomong supaya saya ini kuat mungkin begitu. Ayo Mas sembahyang. Dalam batin saya, iya saya sembahyang, ada Roh Kudus, saya sudah menyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Setelah itu saya makan ya, saya minum air gula ya, saya ke kamar. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan beri kesehatan, kekuatan, beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tadi saya sudah makan bleb. Bapak Gembala saya bilang, istirahat aja, saya nanti yang akan melayani. Oh, segala puji hanya bagi Tuhan, katakan amin. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu, Tuhan kita berkuasa. Haleluya. Hari ini Tuhan tahu kesetiaan kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti Maria duduk di ujung kaki Tuhan, dibela oleh Tuhan. Saya yakin hari ini Bapak Ibu anak-anak dibela oleh Tuhan. Saya juga dibela oleh Tuhan. Sekarang di sini dikatakan ya, kita sudah baca tadi, orang Israel diperintahkan untuk melayani Tuhan dalam hal apa? Hidup takut akan Tuhan, menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hari ini kita juga dengan segenap
tubuh, jiwa, roh kita menghadap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, ada seorang raja yang gagal dalam melayani Tuhan. Kita akan periksa firman Tuhan ini. Raja Saul gagal dalam melayani Tuhan. Raja Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia ingkar, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi ketetapan daripada firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-15. Raja Saul gagal untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 saya akan bacakan. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, Samuel diperintahkan datang kepada Saul untuk mengurapi Saul menjadi raja. Tetapi ada syaratnya di sini. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Sebenarnya sudah diberitahu Saul ini, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Harus didengar, firman Tuhan itu harus didengar. Sebab iman timbul dari mendengar akan sabda daripada Tuhan. Katakan amin. Apabila Bapak Ibu mendengar firman Tuhan saat ini, saya yakin akan timbul iman. Dan iman itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi sayang Bapak Ibu, Samuel seorang nabi ini sudah memberitahu kepada Saul, dengarkan firman Tuhan. Di dalam Wahyu di sana dituliskan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan juga yang melakukan. Berbahagia, amin. Mendengar saja kita sudah berbahagia, kita membaca berbahagia, kita melakukan juga berbahagia. Saya yakin berarti kita semua hari ini, termasuk saya Bapak Ibu, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Katakan amin. Mari kita katakan 1, 2, 3, saya berbahagia. Haleluya. Yang di rumah juga bersama-sama 1, 2, 3, saya berbahagia. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, tetapi Saul ini sayang sekali. Pada saat perintah itu disampaikan oleh Samuel kepada Saul, Saul ya diperintahkan untuk membasmi seluruh orang yang ada menumpas orang yang ada di Amalek, Bapak Ibu. Jadi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ada penghalang, itulah orang Amalek yang menghalang-halangi orang Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Ya, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi di tengah jalan ada yang namanya orang Amalek, bangsa Amalek. Ya, ini menghalang-halangi orang Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, ya, Samuel berkata kepada Saul supaya semua yang ada di Amalek, baik itu dari rajanya, rakyatnya, ya, kambing dombanya, semua harus dimusnahkan, harus menumpas semua orang Amalek. Ya, ini perintah Bapak Ibu, perintah. Tetapi sayang Bapak Ibu, pada saat Saul sudah mendengar perintah yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul ini, tidak dilakukan. Didengar tapi tidak dilakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat pertempuran terjadi, orang Amalek ya semua ditumpas Bapak Ibu. Tetapi sayang, rajanya yang bernama Raja Agag tidak dimusnahkan atau tidak ditumpas. Tetapi Raja Agag ini ya disimpan oleh Raja Saul. Ya, bahkan apa yang disimpan lagi,
lembu, sapi, kambing domba yang tambun-tambun Bapak Ibu tidak dimusnahkan tetapi disimpan oleh Raja Saul. Bapak Ibu, padahal tadi perintahnya supaya semua segenap yang ada di Amalek harus ditumpas. Tidak boleh ada satupun yang diperkecualikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rajanya disimpan. Kambing domba, lembu sapi yang tambun-tambun disimpan. Bahkan barang-barang berharga disimpan oleh Raja Saul. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Akibat daripada perintah yang tidak dilakukan, akibat dari firman yang disampaikan tidak dilaksanakan, berakibat fatal Bapak Ibu. Pada saat Tuhan melihat perbuatan daripada Saul yang tidak mentaati firman Tuhan, tidak berlaku tepat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, Bapak Ibu, berakibat fatal. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita akan membaca 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-28. 1 Samuel 15 ayat yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ini akibat dari tidak taat kepada firman Tuhan, akibat tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat yang berbunyi, kalau tidak taat kepada perintah akan menanggung akibatnya. Betul Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Ini akibatnya Raja Saul yang tidak taat akan firman Tuhan, mendengar tetapi tidak melakukan, berakibat fatal Bapak Ibu. Raja Saul kehilangan takhta, Raja Saul kehilangan kemuliaan yang diberikan Tuhan sebenarnya kepada dia. Diangkat menjadi raja, dijunjung tinggi ya oleh Tuhan sebenarnya. Diberi takhta, diberi jabatan, diberi kemuliaan menjadi seorang raja. Bapak Ibu, tapi akibat daripada tidak taat, akibat daripada tidak taat akan perintah firman Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi. Di sini dituliskan, hari ini juga telah dikoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Tidak tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak. Tapi hari itu juga, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Bapak Ibu, kita ingat betul ya, dalam kita melayani Tuhan, salah satu bentuk melayani Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, kita mengindahkan apa yang menjadi perintahnya Tuhan dalam hidup ini. Supaya apa Bapak Ibu? Kemuliaan, mahkota itu tidak dipindahkan dari kepala kita kepada orang lain seperti Saul ini. Bapak Ibu, ada satu ayat yang berbunyi, kalau kita tidak taat akan firman Tuhan Bapak Ibu, mahkota itu yang sudah sebenarnya disediakan bagi kehidupan kita bisa dipindahkan kepada orang lain. Berarti apa? Kehidupan yang tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota datangnya daripada Tuhan, kehidupan itu akan mengalami kehinaan yang besar Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Saya berusaha minta kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuatkan diriku, kuatkan keluargaku, keluarga besar jemaat El Shaddai. Kuatkan Tuhan, apabila kami ini sudah dipanggil menjadi milik Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita melayani Tuhan, mulai dari sejak muda, sejak awal kita melayani Tuhan. Jangan sampai mahkota
yang sudah disiapkan di atas kepala kita ini diambil oleh Tuhan, dipindahkan kepada orang lain. Dan orang yang sedemikian ini akan mengalami satu derita untuk selama-lamanya. Bahkan tidak akan dimuliakan, tetapi untuk mengalami penghinaan selama-lamanya. Bahkan akan dalam kematian yang kekal, sebab tidak bersama-sama dengan Tuhan untuk dimuliakan. Bapak Ibu, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya haturkan setiap waktu, setiap saat. Kuatkan saya Tuhan. Sekeluargaku, sekeluarga besar El Shaddai ini, supaya satu saat apabila Tuhan datang pada waktunya, mahkota itu diberikan Tuhan kepada setiap pribadi, setiap kepala demi kepala kehidupan kita ini dikaruniai sebuah mahkota yang Tuhan sediakan untuk hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini sebenarnya GPPS ya, Bapak Yohanes ya, bahkan keluarga besar hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan saya bisa katakan dunia sedang berduka. Ada seorang hamba Tuhan termasuk pernah menjadi dosen kami ya, walaupun usianya mungkin lebih tua kami ya Bapak Ibu, yaitu Bapak Pendeta Sewi ya, sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Baru usia sekitar mungkin 60 ya, begitu sudah dipanggil Tuhan ke rumah Bapak di surga. Dan kemarin dimakamkan. Ya, kami turut berduka cita, tetapi saya yakin Bapak Pendeta Sewi sudah mendapat tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Apabila ada teman-teman seperjuangan, hamba-hamba Tuhan di GPPS yang mendengar suara saya ini, tentu bersama-sama dengan kami semua, kami merasa kehilangan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya yakin setiap pribadi demi pribadi, kita tidak tahu sampai batas waktu kapan kita ini diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan di muka bumi. Tetapi selagi kita ini ada perpanjangan umur, mari kita menjalankan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini konsekuensinya apabila tidak taat akan perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan, ada yang 1 talenta, ya, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Bahkan saya yakin Bapak Ibu setiap pribadi sudah diberi oleh Tuhan. Baik itu 1 talenta, tidak mengapa, 2 talenta, tidak mengapa, 5 talenta, puji Tuhan. Tetapi setiap talenta-talenta yang ada, mari kita kembangkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hidup kita ini terlambat seperti siapa? Seperti Saul. Sempat saya yakin mahkota kemuliaannya menjadi seorang raja dicopot oleh Tuhan, dipindahkan, dialihkan kepada orang lain. Sehingga apa? Mendapat malu yang besar. Bahkan akan direndahkan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini konsekuensi apabila tidak taat akan perintah Tuhan dalam melaksanakan pelayanan seperti Raja Saul, akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Yang pertama tadi, bangsa Israel diperintahkan supaya melayani Tuhan dengan jalan apa? Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Yang kedua tadi Saul, Raja Saul diperintahkan untuk melayani Tuhan, untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa? Ada roh egois, roh mementingkan diri sendiri, yaitu roh ketidaktaatan akan firman Tuhan. Tidak membasmi semua orang Amalek yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, berarti ada roh egois, ada roh kesombongan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Ada roh kemilikan
berikan dalam hidupnya, yang bukan haknya diambil untuk kepentingannya diri sendiri dengan dalih apa, nantinya akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai satu persembahan kepada Tuhan yang hidup. Padahal kalau ditelusuri dalam hatinya, ada roh kepentingan diri sendiri, ada roh memiliki akan hak daripada yang Tuhan punya, diperuntukkan untuk dirinya sendiri, dijauhkan kiranya dalam hidup kita. Akhirnya apa? Saul mengalami satu kerugian yang besar. Bapak Ibu, yang ketiga, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, kita harus bersikap seperti orang Samaria yang mempunyai hati yang penuh kasih dalam melayani Tuhan. Kita baca Matius pasal 7 ayat Lukas dulu ya Bapak Ibu. Lukas pasal 10 ayat yang ke-31. Nanti baru kita melanjutkan dalam Injil Matius. Lukas pasal 10 ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kisah ya, ada seorang yang ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh di tangan penyamun. Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi pada saat orang itu terkapar? Datanglah seorang imam dan seorang Lewi, ya, melihat orang yang terkapar itu, tetapi tidak menolong Bapak Ibu, tidak punya hati yang penuh belas kasihan, tidak ada jiwa untuk melayani sesama, tidak ada roh belas kasihan dalam hidupnya. Ini adalah seorang imam dan seorang Lewi. Bapak Ibu, imam dan Lewi adalah kalau zaman sekarang orang yang melayani sebenarnya di bait Allah. Orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang sering mendengar firman Tuhan, orang yang sering memperkatakan firman Tuhan. Tapi sayang Bapak Ibu, imam dan Lewi ini tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Pada saat melihat ada saudaranya yang sakit, ada saudaranya yang terkapar, ada saudaranya yang sedang sengsara, tidak ada hati belas kasihan, tidak ada roh pelayanan, melayani sesama dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi lain halnya dengan seorang, dikatakan ada seorang Samaria. Seorang Samaria ini juga datang ya, berjalan di depan orang yang terkapar ini. Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan, orang Samaria ini punya roh belas kasihan. Ayat yang ke-33 kita akan baca. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang baik yang pagi hari ini menjadi teladan bagi kehidupan kita. Biarlah hati kita ini mempunyai roh belas kasihan Bapak Ibu. Apabila melihat saudara kita yang lain, saudara seiman kita yang lain, bahkan saudara-saudara kita yang lain, yang terkapar, yang membutuhkan pertolongan. Apabila kita diizinkan oleh Tuhan, kita ada sesuatu, ya, ada satu kemampuan untuk melayani, untuk bisa menolong orang yang terkapar, yang sakit. Bapak Ibu, jangan tahankan untuk hati kita ini, bahkan hidup kita, tangan kita bergerak untuk menolong kepada
kepada sesama, katakan amin. Seperti orang Samaria yang mempunyai hati yang penuh belas kasihan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 di sana dituliskan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Katakan amin, haleluya. Kobarkan semangat kita untuk kita bisa melayani seorang akan yang lain. Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Baik itu hal yang kecil, yang sedang, yang besar. Apabila kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk kita dapat melayani seorang yang akan yang lain, lakukanlah itu sebagai bentuk melayani kepada Tuhan, sebagai bentuk salah satu pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu saat Tuhan berkata, Sergio silakan keluar. Satu saat Tuhan berkata, ya, apabila ada orang yang sakit, kamu membebat. Apabila ada orang yang dipenjara, kamu mengunjungi aku. Pada waktu ada orang yang kekurangan minum, kamu memberi minum. Kekurangan makan, memberi makan. Bahkan ada orang yang membutuhkan dalam hidupnya, membutuhkan belas kasihan, kita menolong, kata firman Tuhan. Itu salah satu bentuk kamu sudah memberi kepada orang yang paling hina di muka bumi ini. Kamu sudah melayani aku. Bapak Ibu, hari ini kobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Dengan satu cara kita bisa melayani kepada sesama, katakan amin. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Sampai seberapa Bapak Ibu hari ini hatimu dan hatiku ada roh belas kasihan, melihat orang, melihat sesama kita yang dalam keadaan yang tidak beruntung atau kurang beruntung, tetapi hati kita tergerak oleh belas kasihan, tidak menahankan. Kita tidak berkata apabila ada orang yang datang, ya, pamitan, pergilah dengan selamat. Artinya apa? Tidak memberi sesuatu, hanya silakan saja untuk pergi dengan selamat. Bapak Ibu tidak seperti itu. Apabila kita ini ada roh belas kasihan, kalau melihat ada saudara kita yang membutuhkan, saudara kita yang dalam keadaan terpapar seperti orang yang ditemui orang Samaria ini, hati kita iba, hati kita penuh belas kasihan, dan kita diizinkan Tuhan bisa memberikan sesuatu. Itu sama dengan kita melayani Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu, jangan menahankan. Apabila kita melihat saudara seiman kita dalam keadaan seperti seorang yang jatuh ke tangan penyamun, hari-hari ini semua serba sulit, Bapak Ibu. Semua serba sulit. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kadang jemaat 1A, B, C, D mengatakan serba sulit. Setiap waktu, setiap saat kami hamba Tuhan ini, Tuhan, aku hanya bisa berdoa kepadamu. Saya yakin langit, bumi, darat, dan laut adalah milik daripada Tuhan. Kami semua adalah biji mata Tuhan. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang juga dalam pemeliharaannya Tuhan.
bukankah jiwa-jiwa anak-anakmu adalah juga miliknya Tuhan? Saya yakin jemaat GSJPDI ada dipelihara sempurna oleh Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tuhan sumber kita, sumber di atas segala sumber. Imanilah Bapak Ibu, satu tertutup, satu akan dibuka oleh Tuhan. Dua tertutup, dua akan dibuka sumbernya oleh Tuhan. Tiga tertutup, tiga akan dibuka sumbernya oleh Tuhan. Ini adalah ketetapan firman Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Walaupun semua mengatakan serba sulit, saya yakin Tuhan pasti bisa buka jalan, katakan amin. Tingkap-tingkap langit kerajaan surga akan dibuka. Bahkan kita sampai sepertinya tidak sempat ya, saking banyaknya berkat itu akan dicurahkan dalam setiap pribadi. Aminkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya katakan Tuhan, aku sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengangkat tangan berdoa kepadamu ya Tuhan. Sidangmu tidak akan mengalami kekurangan. Tuhan pasti buka jalan, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, roh belas kasihan harus kita kobarkan dalam hidup kita. Mendekati yang terakhir, sekarang yang keempat, orang yang melayani harus punya ketulusan dan mengeluarkan buah. Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melayani Tuhan harus punya hati yang penuh dengan ketulusan. Jangan sampai seperti nabi-nabi palsu yang sudah kita baca. Sebab apa Bapak Ibu? Dalam ayat yang ke-15, dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Berarti tidak ada roh ketulusan, tidak ada tulus hati dalam hidupnya. Bapak Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan harus mempunyai jiwa yang tulus, katakan amin. Harus tulus. Dikatakan oleh firman Tuhan, tulus hatinya. Tidak belak-belok. Tidak seperti yang namanya serigala yang buas, tetapi harus seperti domba ya, yang tulus. Tidak ada roh penipuan dalam hidupnya. Tidak ada roh untuk kepentingan sendiri dalam hidupnya, tidak ada. Bapak Ibu, tapi ada roh ketulusan. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Tetapi Bapak Ibu, di sini ada sementara kehidupan yang melayani Tuhan, tidak ada roh ketulusan. Luarnya seperti domba, tapi dalamnya sebenarnya serigala. Berarti luar dan dalam tidak sama, berarti tidak ada ketulusan. Tetapi Tuhan memberikan ajaran kepada kita supaya kita ini tulus. Ada roh ketulusan, melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, jujur di hadapan Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu bahkan harus mengeluarkan buah. Ya, ayat yang ke-16 tadi dituliskan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah ara dari rumput duri. Bapak Ibu, jadi kehidupan yang melayani Tuhan harus ada buah-buah pelayanan dalam hidupnya. Harus mengeluarkan buah, Bapak Ibu. Buah-buah pelayanan harus kita keluarkan dalam hidup kita. Sepertinya kalau kita diberi 1 talenta harus menjadi 2 talenta. Kalau diberi 2 harus menjadi 4. Kalau 5 harus menjadi 10. Berarti ada buahnya. Ada buahnya dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita sekarang, kita introspeksi. Adakah kita sudah mengeluarkan buah-buah yang benar, buah-buah yang baik di hadapan Tuhan? Puji Tuhan, Tuhan rindu supaya hidup kita ini mengeluarkan buah. Amin Bapak Ibu. Dikatakan dalam kitab suci, orang yang tidak mengeluarkan buah, yang tidak berbuah akan ditebang oleh Tuhan. Artinya apa? Dikerat, bahkan setelah dikerat, dipotong, dikerat, dilemparkan ke dalam api, bahkan api itu tidak terpadamkan. Bapak Ibu, mari kita mengeluarkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran dalam setiap pelayanan kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita juga harus bisa berbuah-buah dalam perbuatan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan nantinya banyak orang-orang yang bisa melayani, bisa mengadakan mujizat, bisa berkhotbah, bahkan bisa memberitakan Injil, bisa Bapak Ibu bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Tetapi dalam kepastian hidupnya sepertinya nabi-nabi palsu yang tidak ada roh ketulusan dalam hidupnya, bahkan juga tidak mengeluarkan buah-buah yang baik. Bapak Ibu, dijauhkan kiranya dalam hidup kita, tetapi biarlah setiap kehidupan kita mengeluarkan buah-buah yang benar dan buah-buah yang baik. Sekarang yang kelima, sebagai upah dalam pelayanan kita. Apabila kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan Rasul Paulus, darahku sudah mulai tercurah, saat kematianku sudah dekat, tetapi tersedia bagiku, bagi kamu juga yang setia melayani Tuhan, yang setia mengembangkan talenta-talenta, yang mau bersedia melayani Tuhan dengan tulus, dengan murni, dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luarnya domba tapi di dalamnya sebenarnya serigala. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tetapi hidup kita seperti Rasul Paulus. Kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Silakan pendeta muda Stefanus Wawan Poncowadi untuk membacakan ayatnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan membaca bersama-sama 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita kumandangkan ayat ini sebagai dorongan, motivasi, bahkan berkat bagi setiap kehidupan kita. Pada saat ibadah raya pada hari ini, sekarang tersedia bagiku. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan amin. Jerih
payah kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Tetap kita akan bangkit berdiri, kita akan memperhadapkan diri dengan sungguh kepada Tuhan. Satu saat jerih payah kita di ladang Tuhan, dalam kita melayani Tuhan tidak sia-sia. Sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan di ladang Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus tidak sia-sia Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan oleh Tuhan sebagai hakim yang adil dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memuji satu pujian, dan sementara musik singer song leader untuk memuji satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Oh, aku percaya firman-Mu Tuhan. Mahkota kebenaran sudah tersedia bagi setiap kehidupan yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak seperti Raja Saul, haleluya, tetapi seperti orang Samaria yang sungguh-sungguh mempunyai ketulusan dalam melaksanakan firman Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Nanti Bapak Winardi saya persilakan untuk memanjatkan doa. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan Di dalam kerajaan. Katakan sampai ku dapat. Kau mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan, jadikanlah kami semua ini Tuhan, umat-umat Tuhan, anak Tuhan, yang selalu setia kepadamu ya Tuhan. Setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami mendapatkan mahkota kehidupan nantinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan,
syarat yang akan kami penuhi Tuhan, yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami semua, agar kami mendapatkan mahkota kehidupannya Tuhan. Tuhan, jadikan kami ini Tuhan, umat Tuhan yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan, selalu menjalankan akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi Tuhan dan selalu mengasihi dan mengasihi ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami semua ini Tuhan tidak hanya sekedar hanya mampu mengasihi Engkau ya Tuhan. Berilah kami hati yang lemah lembut ya Tuhan, hati yang penuh kasih ya Tuhan, hati yang baik hati, rendah hati, serta murah hati ya Tuhan. Jauhkanlah hati kami dari rasa iri, dengki, sombong, congkak, serta kepahitan ya Tuhan. Tetapi berikanlah hati kami yang mampu Tuhan, penuh empati kepada semua kami ya Tuhan. Sehingga di dalam hati kami Tuhan mempunyai hati yang penuh belas kasihan ya Tuhan. Tuhan telah memberikan Tuhan petunjuk-petunjuk-Mu ya Tuhan. Berikanlah hati kami Tuhan seperti hati seorang Samaria yang mampu melihat saudara-saudara kita Tuhan, yang sekiranya membutuhkan apa yang harus kita lakukan ya Tuhan. Jadikanlah kami semua Tuhan yang mampu mengasihi Tuhan, mampu mengasihi sesama kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah memberkati kami dengan sungguh-sungguh melimpah ya Tuhan. Berkat kesehatan, berkat ekonomi ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mampu menjadi saluran berkat buat orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kami ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami semua orang ini Tuhan yang selalu beribadah hanya kepada-Mu ya Tuhan, yang selalu berharap dan berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami ini semua ya Tuhan tidak hanya sekedar beribadah, tapi beribadah segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Setelah dididik oleh firman Tuhan, tetapi Tuhan, jangan sampai kami ini Tuhan hanya sekedar mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi jadikanlah kami semua yang mampu selalu merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Pakailah hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Berkati hamba-Mu dalam kesehatannya ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Berikan kekuatan imun yang kuat. Dan juga kami semua Tuhan. Berkati dalam kesehatan kami semua. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit kepada kami semua. Dan kami percaya Tuhan telah memberikan imun yang kuat kepada kehidupan kami semua, sehingga virus apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan segera keluar dari ini ya Tuhan. Dan kami mampu karena kami telah diberkati oleh Tuhan, diberikan imun yang kuat sehingga virus corona menjauh dari kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan selalu akan menyertai kami, melindungi kami, memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga dimanapun kami berada selalu mendapatkan kesehatan dan mendapatkan kekuatan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami para alasan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, yang sudah memberi. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Serangkaian ibadah Tuhan sudah menolong dari awal permulaan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur di hari Sabat yang mulia ini Tuhan. Jemaat-Mu dengan tekun dan setia mengabdikan diri kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Kami rindu seperti Maria yang senang duduk di ujung kaki Tuhan dalam kami menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini umat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di gereja ini, kami sudah beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Terimalah persembahan dalam ibadah kami kepada Tuhan, baik puji-pujian, penyembahan, bahkan hidup kami ini, apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan lewat harta kami, terimalah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segenap sedang jemaat Tuhan, mulai dari batita, balita, anak-anak sekolah minggu, remaja, muda-mudi, ibu bapak, usia bahagia. Peliharalah mereka Tuhan, lindungi mereka semua Tuhan. Tolong adonan tangannya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya masing-masing diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuat kuasa bilur Tuhan, menyatakan
terjadi kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Bapak Roni yang sakit di rumah sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuat kuasa bilur Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kami berdoa juga untuk Mbak Sutiin, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang hari ini menderita sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuat kuasa bilur Tuhan, haleluya. Bu Demar, Tuhan sembuhkan oleh kuat kuasa bilur Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Bapak di dalam surga, kami berdoa bila sebentar umat-Mu akan berpisah satu dengan yang lain, hari ini yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di masa yang akan datang. Setiap pelayanan yang sudah diaturkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan juga balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tidak akan ada yang kekurangan, semua dicukupkan bahkan sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa teringat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Hari-hari ini corona berada di mana-mana, tapi kami yakin Tuhan, bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, rakyat Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tolong tim medis, Tuhan berikan kekuatan dalam menangani orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan berikan penjagaan, penyertaan, Tuhan penghiburan, sukacita datangnya dari Tuhan. Tuhan Bapak Presiden kami dari pusat sampai ke bawahan-bawahan yang ada di provinsi sekalipun, bahkan di daerah-daerah, Tuhan juga lindungi semua dalam sejahteranya Tuhan, semua dalam perlindungannya Tuhan, kesehatan, kekuatan datangnya daripada Tuhan. TNI Polri dikuatkan oleh Tuhan, tim medis ditolong oleh Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu di mana-mana tempat dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di luar kota, semua dalam perhatiannya Tuhan, perlindungan, penyertaan, penjagaan daripada Tuhan. Bahkan kami yang ada di gereja ini juga dalam perlindungannya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita. Sudah Tuhan buka jalan, tidak ada jalan yang tertutup, semua sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberi kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Tuhan pimpin sertai sampai tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan kami dalam jam-jam ibadah mendatang, dalam ikatan tali kasih Kristus yang mesra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, anak-anak semua yang dikasih oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah daripada Bapa di surga, cinta kasih-Nya, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, ikatan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Kita katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu sebentar, kami akan memberikan pengumuman selama sepekan. Bapak Ibu, untuk doa malam hari Rabu jam 7 malam tepat, kita ada doa malam di gereja El Sade